Sinyal kuat sedang dikirimkan ke dalam lingkaran elit. Xi Jinping dihilangkan dari pusat simbolik kekuasaan pada hari paling penting. Pesan tidak diucapkan secara langsung, namun jelas terbaca. Hari ini kamu tidak boleh bicara di Beijing. Pergilah ke Shanxi. Bahkan di Shanxi pun, pesan utamanya justru disembunyikan dari publik. Misteri isi pidato dan indikasi restrukturisasi kekuasaan. Sumber dari luar negeri kemudian membocorkan isi pidato rahasia Xi di Shanxi. Dalam pidato yang hanya diketahui segelintir pejabat terpilih, Xi mengumumkan rencana pembentukan lembaga koordinasi pengambilan keputusan tingkat pusat yang setara bahkan berada di atas Politbiro dan Dewan Negara. Lembaga ini diberikan hak luar biasa untuk meninjau ulang, memodifikasi, bahkan membatalkan keputusan yang diambil oleh Politbiro. Yang lebih mengejutkan, Xi menyatakan dirinya akan mundur dari peran eksekutif langsung dan beralih sebagai koordinator, tidak lagi turun tangan dalam segala urusan. Bahkan, untuk pertama kalinya, ia memberi isyarat mengenai kemungkinan perubahan pada kondisi kesehatannya, sesuatu yang selama itu untuk elit, melainkan agar rakyat tak mengetahuinya. Latar ketegangan geopolitik, AS mengguncang dengan latihan dan perang psikologis. Di saat Beijing dilanda kegelisahan internal, Amerika Serikat justru menaikkan eskalasi militer dan psikologis. Pada 10 Juli 2025, militer AS meluncurkan latihan gabungan udara dan luar angkasa terbesar sejak Perang Dunia II. Ini bukan sekedar unjuk kekuatan, melainkan simulasi blokade militer nyata yang membentang dari Hawaii hingga Selat Malaka, melibatkan lebih dari 300 pesawat tempur dari berbagai jenis, F-22, F-35, B-2 dan seluruh sistem angkatan udara serta angkatan luar angkasa. 4 skenario utama latihan ini. 1. Memutus rantai komando. Atasan dan bawahan musuh dibuat saling kehilangan kontak, menyebabkan kekacauan di rantai perintah. 2. Mengacaukan sistem navigasi. Rudal dan pesawat musuh dipaksa kehilangan orientasi dan arah kembali. 3. Memutus satelit orbit rendah. Musuh dibuat buta, tanpa akses informasi dan komunikasi. 4. Serangan impuls elektromagnetik. Seluruh sistem digital musuh dimatikan secara instan. Kunci latihan ini, siapa yang menguasai 10 menit pertama perang, dia yang menentukan jalannya peperangan selanjutnya. Latihan ini sengaja didesain agar dapat langsung diubah dari simulasi menjadi aksi nyata, tanpa perlu waktu tambahan mobilisasi. Setiap hari selama 1 bulan penuh, unit komando AS akan terus aktif dan siap menekan tombol perang kapan saja. Bocoran pidato Trump, serangan gabungan psikologis. Bersamaan dengan latihan militer, pada 8 Juli 2025, CNN membocorkan rekaman pidato tertutup Donald Trump dalam sebuah acara penggalangan dana. Trump secara eksplisit mengancam, "Jika kamu masuk Ukraina, aku akan ratakan Moskow. Kalau kamu berani sentuh Taiwan, aku akan jadikan Beijing puing-puing." Trump menjelaskan, ancaman ini memang sengaja diutarakan untuk membangun the drones, daya cegah, di benak para pemimpin otoriter, termasuk Xi Jinping dan Putin. Bagi Trump, selama lawan tidak berani mengambil risiko besar, ancaman 5% pun sudah cukup untuk menjaga keseimbangan. Menurut banyak pengamat, bocoran ini adalah bagian dari operasi gabungan psikologis yang terkoordinasi antara media, militer, dan intelijen Amerika. Respon Beijing, krisis komando dan ujian akhir sistem. Reaksi pertama Beijing bukan dengan unjuk kekuatan, melainkan menjalankan mekanisme penghindaran bahaya. Semua istilah terkait latihan militer AS dan bocoran pidato Trump disensor habis di seluruh media resmi. Publik di Tiongkok seolah tidak tahu apa-apa, sementara para elit puncak justru sibuk menguji kemampuan sistem kendali mereka. Alih-alih mengumpulkan komandan militer atau anggota Politbiro, Beijing mengadakan rapat darurat khusus yang dihadiri oleh para insinyur AI, ahli komunikasi kuantum, dan kepala bidang algoritma. Mereka diberikan satu simulasi penting. Jika militer AS memutus rantai komando Tiongkok, apakah masih ada jalur cadangan untuk mengirim perintah tempur yang utuh?
Hasil evaluasi sangat mengkhawatirkan. 95% ruang udara tempur PKT diyakini sudah dipetakan dan dipantau penuh oleh Starlink dan satelit orbit rendah AS. Chip AI dalam negeri diduga memiliki potensi backdoor algoritma asing. Markas komando utama di Sisan diperkirakan akan kehilangan kontak hanya dalam waktu 2 menit 49 detik bila terjadi gangguan sistem. Dengan risiko 80% rudal Tongfeng akan lumpuh kendali. Xi Jinping menerima laporan ini di Shanxi, dikabarkan hanya bertanya, "Jika hari ini sinyal kendali utama kita putus AS, adakah jalan agar sistem kita hidup kembali?" Tak satu pun pejabat tinggi bisa menjawab pasti. Rapat darurat itu berubah menjadi ruang ujian, dan untuk pertama kalinya, para insinyur AI dan ahli algoritma, komunikasi lebih dipercaya ketimbang wakil ketua Komisi Militer atau Menteri Keamanan Nasional. Kesimpulan, menuju babak baru kekuasaan dan ancaman nyata perang sistem. Krisis yang terjadi saat ini di Beijing bukan lagi sekadar soal kapan perang akan terjadi, melainkan lebih mendasar. Jika perang meletus pada detik pertama, apakah sistem komando Tiongkok masih bisa berjalan? Simulasi militer AS kali ini secara telanjang telah menunjukkan kelemahan mendasar sistem PKT, risiko kehilangan kendali, risiko kebutaan sistem, dan kemungkinan lumpuh total sebelum satu peluru pun ditembakkan. Krisis internal yang ditandai dengan restrukturisasi kekuasaan Xi Jinping menambah lapisan kerentanan baru di tubuh rezim. Akhir kata, drama Shanxi dan pidato hantu Xi Jinping bukan sekedar manuver politik biasa, melainkan peringatan dini bahwa Tiongkok tengah menghadapi ujian terbesar. Peralihan kekuasaan di bawah bayang-bayang kehancuran sistem dan simulasi perang teknologi yang mungkin akan menentukan masa depan negeri itu dalam satu dekade.